bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Shalom semuanya, selamat jumpa kembali dengan saya Dunius dalam pemberdayaan online. Saya bersuka cita, kita masih diberi kesempatan untuk sekali lagi, satu hari terus, jam 17 WIB bersama-sama dengan saya Dunius. Dan sore hari ini kita akan bagikan mengenai tentang keinginan. Apa itu keinginan? Nah, nanti kita akan lihat ya. Kok dibahas tentang keinginan? Apakah keinginan itu nggak boleh, Pak? Seperti yang kemarin Bapak bilang. Kok sepertinya kita nggak boleh banyak keinginan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sore hari ini akan membahas khusus tentang keinginan. Keinginan yang kita punya, apakah itu dari Tuhan atau itu dari kita? Apakah kita boleh masih punya keinginan? Kita akan bahas tuntas sore hari ini. Dan sebelumnya silakan bagi Bapak Ibu sekalian saling menyapa bersama-sama, mengakrabkan diri di antara kita masing-masing. Dan terima kasih. Barusan saya diberikan donat oleh istri saya biar online-nya tetap berjalan dengan prima dengan adanya donat ini. Nah, jadi nanti
Mungkin donatnya akan saya makan di pertengahan. Kalau ternyata siarannya ada trouble, sambil menunggu siarannya trouble, saya makan donat dulu. Oke, saya akan menunggu dulu. Barusan saya mereset ulang kembali wifi di rumah saya agar bisa maksimal. Saya tunggu dulu sampai dengan stabil ya, dan baru kita akan mulai. Bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silahkan di-sharekan kembali kepada rekan-rekan, kepada saudara, kepada teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, untuk mereka juga semua beroleh berkat dari acara ini. Baik, kita akan mulai saja. Sepertinya semua sudah berkumpul ya. Mari kita mulai acara ini, kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Kau berikan pada kami satu hari lagi untuk kami menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati apapun yang sedang Kau berikan sepanjang pertemuan ini. Bapa, penuhkanlah kami dengan keinginan-Mu, penuhkanlah kami dengan sukacita-Mu, penuhkanlah kami dengan kerinduan-Mu. Kami rindu ketemu Engkau, kami rindu ngalamin Engkau. Dan silakan Bapak, hati kami terbuka akan setiap apapun yang Kau katakan, yang Kau ajarkan, itu menghidupkan roh kami. Dan Tuhan Yesus, pimpin kami semua oleh iman-Mu, hingga apa yang sedang Kau pimpin ini sekarang kami mengerti dan menangkap. Hingga kami mendengar suara-Mu, kami juga tumbuh bersama-sama dengan Kau dalam diri kami, dan kami dijadikan serupa seperti Engkau. Dan Roh Kudus berikan pada kami kuasa untuk mengerti apa yang dibagikan sepanjang pertemuan ini. Kuduskan kami sekarang masuk ke dalam rangkaian pendewasaan secara roh. Maka Roh Kudus kami persilakan Kau membuang segala sesuatu yang menghambat kami bertumbuh, entah apapun itu, yang bukan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus, dan yang bukan dari-Mu. Kami persilakan semuanya Engkau buang dan tanggalkan, dan kami sekarang mau mengenakan Kristus. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Apa itu keinginan? Halo Ibu Hilda, apa kabar? Ya, ini donatnya spesial, dibikin khusus oleh istri saya untuk saya online biar semangat. Ya. Selain itu saya juga diberi wedang. Jadi akan semakin semarak hari ini, dihiasi oleh donat dan segelas wedang. Wedang apa wedang? Wedang. Oke. Keinginan, masuknya dosa. Nah, kita buka dulu Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Saya akan dulu mengedit dulu ya. Oke. Kejadian 3 ayat 6. Kenapa tidak berhasil? Bentar ya. Oke. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati, pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lihat tuh, ketika Hawa digoda oleh si ular, setelah digoda begitu, si perempuan ini, Hawa ini kemudian melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik perhatian, menarik hatinya karena memberi pengertian. Oke, jadi kita lihat bahwa ternyata buah itu memberi pengertian, tampaknya gitu ya. Dan memang betul, buah tersebut memberi pengetahuan. Nah, sejak manusia itu ke dalam dosa, karena adanya injeksi keinginan dari si iblis,
Jadi si iblis itu, si ular itu kemudian membawa satu pengertian. Maka kemudian tadinya nggak kepikir untuk makan, nggak kepikir untuk menyentuh, nggak kepikir untuk punya kepingin, jadi kepingin. Ya, yang mengakibatkan timbulnya keinginan memperoleh sesuatu yang dilarang. Sebenarnya dosa selalu memasuki hati semua orang melalui cara yang sama. Berupa apa? Melalui keinginan yang timbul dari apa yang dilihat. Kemudian muncul pengertian demi pengertian. Muncul suara hati yang kemudian tertarik kepada apa yang dilihat. Berulang-ulang dilihat-lihat, lama-lama makin kepincut. Itu tuh pintu dosa terbuka. Setelah itu selanjutnya selalu menjadi pintu masuk bagi banyak keinginan yang datang dari sistem dunia yang telah rusak di bawah kutub ini. Pintu kecil itu yang dinamakan dengan keinginan itu selalu menjadi alasan untuk ketidaktaatan kepada Allah. Padahal Allah kita menginginkan manusia yang taat 100%. Pintu kecil yang terbuka itu menjadi lawan Allah terus-menerus. Pintu itu selalu memasukkan keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendaknya. Pintu kecil itu juga yang telah mengakibatkan Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Salib Tuhan Yesus itu sekarang seperti sebuah palang pintu untuk menutup pintu kecil itu. Jadi salib Tuhan Yesus ternyata menutup pintu, menutup celah di dalam jiwa, yaitu jiwa yang gak boleh banyak kepengen lagi, sedikit pun gak boleh sebetulnya ya. Agar kemudian manusia disebutkan tidak boleh mempunyai hawa nafsu. Nah, jadi Yesus memberikan satu pengertian kepada kita ketika Dia mati di kayu salib. Dia tebus semua cara lama kita, cara hidup kita yang lama, cara pikir kita yang lama, bahkan kepengen pun gak boleh. Agar kita gak bisa dihukum oleh dosa dan dibebani oleh berbagai macam pikiran-pikiran maut. Jadi kita nggak kepikiran apapun untuk terpikir berbuat dosa. Artinya hawa nafsunya dimatikan dengan cara mematikan tubuh dosa kita di kayu salib. Atau dengan gampangnya gini, pokoknya manusia lama kita mesti mati, titik, lewat baptisan kematian. Nah, dengan cara kita tetap hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dalam anugerah, nggak kepikir dosa lagi, nggak kepikir untuk jauh dari Allah lagi, maka salib Tuhan Yesus dipergunakan sebagai palang pintu untuk menutup pintu kecil yang berupa masuknya keinginan demi keinginan di dalam hati manusia. Itu ya. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa ketika ular itu membujuk untuk Hawa kemudian makan buah pohon itu, kemudian baru terpikir, iya juga ya, itu oke juga tuh buah pohonnya memberi pengertian kayaknya itu. Nah, lalu ia mengambil buah pohon itu. Nah, lalu kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi dia nyalahin, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Sebetulnya kalau nggak kepikir macam-macam selain apa yang dikatakan oleh Tuhan, sebenarnya manusia pada saat itu is okay gitu, hanya bergaul erat dengan. Nah, kalau kita bertanya, kenapa ada ular di Taman Eden? Mengapa ada kemudian Lucifer jalan-jalan di Taman Eden? Mau ngapain di situ? Tahu nggak? Penciptaan manusia pada saat itu membuat seluruh roh-roh jahat termasuk Lucifer itu melihat kemudian dengan kabar berikutnya. Ternyata Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Lucifer berpikir bahwa Dialah yang paling elok di antara semua ciptaan Tuhan. Karena memang betul, tampaknya demikian. Jadi ketika Adam diciptakan itu, dia mempunyai perasaan iri.
Dan yang paling penting ini, dia kemudian menghendaki adanya penundukan diri dari manusia kepada dia. Penyembahan manusia kepada dia. Dengan cara apa? Diperdayalah Hawa. Gitu ya. Kejadian 4 ayat 7. Kalau mau lebih jelas lagi, bahwa ternyata Lucifer membutuhkan darah dari manusia. Mengapa? Lucifer sebetulnya kehilangan power ketika ia keluar dari sorga, diusir keluar dari sorga. Untuk memperpanjang nyawanya di bumi, ia membutuhkan darah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika manusia tertumpah darahnya, itu yang dia cari. Nyawa, darah ternyata memperpanjang nyawanya, gitu ya. Dulunya di hadirat Tuhan itu seperti kemuliaan yang membuat membuat malaikat-malaikat menjadi malaikat-malaikat yang diimpartasikan oleh kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Tapi sejak malaikat-malaikat itu jatuh ke dalam dosa dan dibuang ke bumi, maka malaikat-malaikat itu kemudian kehilangan kemuliaan Tuhan. Mereka kembali ingin mendapatkan nyawa atau kehidupan seperti dulu, tapi nggak bisa. Nah, dia cari manusia yang segambar serupa dengan Allah. Kita nanti ya, diceritain nanti. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengikuti di depan pintu, ya sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi diberikan satu pengertian tuh oleh Tuhan sebetulnya pada manusia sejak awalnya. Itu ada dosa mengintip di depan pintu, kamu harus berkuasa. Gitu ya. Meskipun pada saat itu sudah jatuh ke dalam dosa loh, dan ini Tuhan ngomong kepada siapa? Kepada Kain. Ketika Kain mempunyai iri hati kepada adiknya Habel. Nah, ketika mempunyai iri hati itu ternyata ada perbuatan berikutnya. Iri hati ternyata bisa mencelakakan. Iri hati ternyata bisa membunuh. Iri hati ternyata bisa menghilangkan nyawa loh. Jadi hati-hati ya kepada roh iri hati. Jangan iri hati, gitu ya. Iri hati membandingkan kita dengan segala keterbatasan kita, melihat orang serba lebih dibanding kita. Itu iri hati. Kok tampaknya orang itu lebih bahagia, orang itu lebih bersukacita, orang itu lebih disayang Tuhan, orang itu lebih diterima oleh banyak orang. Apa yang salah dengan saya? Iri hati lah. Kemudian yang terjadi adanya roh pencideraan, adanya kemudian seperti Kain membunuh, bahkan membunuh adiknya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai iri hati, wah bahaya, mesti betul-betul ditanggalkan. Yesaya 14 ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik ketinggian, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer ternyata mempunyai kehendak, banyak kepengen. Ketika ia sudah hadir sebagai malaikat yang betul-betul luar biasa tampilannya, elok, indah gitu ya, didandani dengan elok oleh Tuhan. Tapi kemudian dia masih punya banyak keinginan. Kok bisa begitu Pak? Malaikat ternyata punya jiwa ya? Ya iya. Buktinya dia bisa membelot. Kan punya jiwa, berarti dia punya pilihan. Gitu ya. Dan dia tinggalkan sorga demi ngikutin. Mungkin dia waktu itu nggak ngerasa bakal begitu. Dia punya kepengen, tiba-tiba akhirnya dia terusir keluar dari sorga. Mungkin dampaknya nggak sehebat yang dia pikir. Gitu ya. Tapi ternyata bahwa sejak awalnya ternyata di Firdaus itu sudah dibayang-bayangi oleh maut. Wah gitu ya. Adam itu sudah mulai diincar oleh si ular ini di Firdaus. Jadi mengapa waktu itu Lucifer dalam bentuk ular? Karena secara universal kita lihat dalam Alkitab,
Adam diperkenankan untuk menguasai seluruh binatang yang ada di bumi, termasuk yang merayap, yang mengeriap, yang berjalan, ya, semuanya dikuasai oleh Adam. Jadi secara hierarki Adam itu yang paling tinggi dari semua ciptaan Tuhan, termasuk Lucifer. Makanya digambarkan di dalam Alkitab ada Lewiatan, ada ular, ada naga, ular tua atau naga, ada Lewiatan buaya, ya, ada bentuk-bentuk roh jahat, kalajengking, itu ya. Itu bentuk-bentuk roh-roh yang sebetulnya sejak awal ditaklukkan oleh Tuhan kepada Adam. Nah, ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, kok jadi takutan ya manusia sama setan? Takut. Ada rumah kosong takut gitu ya. Ada lihat lewat kuburan takut, gampang takut. Ih, ada setan. Bapak dan Ibu sekalian, kok bisa begitu ya? Nah, itu dia karena memang ada ketakutan. Nah, setelah kita mengetahui itu, ternyata di dalam hati kita itu ada dua pintu. Dua pintu di dalam hati. Setelah Hawa membuka pintu untuk mendengar tipu daya iblis itu, hati manusia seperti mempunyai pintu masuk yang selalu terbuka untuk mendengar tipu daya si iblis atau sistem dunia di luarnya. Jadi sejak manusia membuka pintu itu, kemudian dia lebih banyak melihat yang itu, mendengar dan terbujuk oleh tipuan-tipuan. Apalagi kalau tipuan-tipuan dari dunia tampaknya seperti gemerlap, tampaknya seperti memberikan jabatan, memberikan posisi yang terbaik, kebahagiaan. Betul? Ya Pak, iya, betul ya. Dari luar selalu datang tipu daya yang memasukkan keinginan-keinginan duniawi dan daging selalu dikuasainya, sehingga ia bertindak melawan perintah Allah. Lalu ada pintu lain, tapi sebaliknya ada pintu lain yang seharusnya terbuka selalu bagi kehendak Roh dan Kristus yang ada dalam diri orang itu. Jadi ada pintu masuk keinginan-keinginan dari dunia dan pintu juga yang terbuka untuk Tuhan masuk ke dalamnya, dan Tuhan ngomong di situ, dan bahkan Kristus yang kita undang masuk itu kemudian tumbuh sempurna menjadi sepenuh dengan Tuhan yang ada di surga. Nah, jadi pintu yang terbuka dari keinginan itu mesti digimanain, dan pintu yang terbuka bagi Tuhan mesti digimanain. Nanti kita akan lihat. 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan keinginan daging, orang yang melakukan keinginan mata, orang-orang yang melakukan keangkuhan hidup, ialah manusia-manusia yang hidup di dalam perhambaan dari dunia. Bukan dari Allah, manusia yang dari dunia, maka disebut sebagai manusia yang duniawi. Dan kalau di dalam Kolose 3 dikatakan bahwa segala yang duniawi itu adalah sebetulnya bentuk okultisme, penyembahan berhala, karena langsung membuat permusuhan dengan Allah Bapa. Jadi Allah memang Allah memang betul-betul dibenci oleh dunia. Jadi ketika dunia kedatangan anak Allah yaitu Yesus, wah benar-benar itu dunia merasa terancam. Maka lewat murid-muridnya, maka dunia dijungkir balikan oleh Injil. Banyak orang keluar dari dunia masuk menjadi pengikut Kristus. Tapi dunia pun tidak berhenti di situ. Sampai hari ini banyak sekali orang-orang kemudian kembali kepada dunia. Kalau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, ada murid-murid yang dibina oleh muridnya Tuhan Yesus. Namanya Demas. Demas asalnya ngikutin murid-murid Tuhan Yesus loh. Tapi kemudian ketika dia mulai mencintai dunia, meninggalkan pengajaran Tuhan Yesus lewat murid-muridnya. Dunia dan segala tikatannya membuat orang-orang yang memang bersifat duniawi
kemudian meninggalkan Tuhan Yesus dan pengajarannya. Entah itu kapan, cepat atau lambat, tapi kalau yang bersifat dan berkarakter dunia pasti akan begitu. Oke? Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Selalu saja begitu, bertentangan. Keinginan roh itu hidup dan damai sejahtera, tapi keinginan daging selalu aja. Tampaknya keinginan daging itu memberikan satu kebahagiaan ya, meskipun tampaknya keinginan daging itu memberikan satu pengharapan ya, tapi pengharapannya ngambang. Meskipun tampaknya di luar sana ada berbagai macam kebahagiaan demi kebahagiaan yang ditawarkan, tapi di endingnya ternyata binasa, itu dunia. Maka kita mesti betul-betul dipimpin dan hidup oleh roh. Maka kita tidak akan nurut kepada daging. Kalau daging pasti takluk kepada duniawi. Oke? Jadi apapun yang sedang Roh Kudus katakan kepada kita, ikuti aja dan hidupkan itu senantiasa di dalam pikiran kita. Pikiran kita ternyata menghidupkan indera rohani loh, pikiran-pikiran itu. Pikiran-pikiran menghidupkan pengertian-pengertian yang rohani. Dan itulah sebabnya mengapa kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita senantiasa menghidupkan apa yang sedang dihidupkan di dalam kerajaan Allah. Dan indera rohani kita hanya bisa melihat kerajaan Allah dan tertarik hanya untuk hidup dalam kerajaan Allah saja, tidak pernah ingin keluar dari situ. Itu seperti satu habit. Tahu habit ya? Habit itu adalah satu kebiasaan hidup. Kalau kita membiasakan diri untuk mendengar dia bicara, mendengar Roh Kudus memimpin, kita akan terbiasa untuk kemudian terpisah dengan dunia. Kita menjadi orang yang abstain kepada kedagingan. Abstain itu apa? Abstain itu benar-benar menolak, enggak mau terlibat di dalam kedagingan apapun. Abstain. Meskipun masih ada di dalam diri kita, betul? Tapi kemudian kita langsung memberikan satu langkah untuk lebih mengasihi Tuhan. Misalnya kalau Bapak dan Ibu punya akun Facebook, punya akun Instagram, punya akun media sosial. Media sosial yang bersentuhan dengan dunia seringkali memunculkan dan memuat gambar-gambar atau memuat keinginan dari dunia, bukan? Dan kalau kita lihat gambar-gambar, tiba-tiba kita lihat, aduh pengen piknik, aduh pengen pergi kemana, aduh pengen gini-gini, tiba-tiba punya kepengen begitu. Nah itu dia salahnya di situ. Jadi kita boleh saja memakai sosial media, seperti saya pakai sosial media sekarang, tapi batasi hanya untuk bagaimana kita mendengar dia bicara dan pakai sosial media untuk memuliakan Tuhan. Saya rasa itu yang paling bijaksana, daripada kemudian lewat sosial media kita terjebak di dalam pikiran kedagingan dan kemudian kita berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, lihat ini, kita ini sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri, abstain, dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan daging berjuang melawan jiwa. Keinginan daging dari mana asalnya? Dari luar kan? Ketika kita terima Tuhan Yesus, sebetulnya kita menyalibkan keinginan daging itu. Tapi masih ada nggak? Masih ada nggak Pak? Masih. Makanya kita relakan diri kita untuk betul-betul abstain, menjauhkan diri. Kita mesti menarik batas. Ini wilayah roh, ini wilayah kedagingan. Ini pikiran-pikiran roh, ini pikiran kedagingan. Ini manusia baru, ini manusia lama. Kita masih tahu itu. Dan kita yang semakin bijaksana tentu bisa mengalami perjuangan ini tiap hari. Nah kalau orang mungkin yang sudah bertahun-tahun, daging itu mesti dilawan Pak. Oh ya. Bukan dilawan sebetulnya. Keinginan daging, lihat, berjuang melawan jiwa.
Mereka berusaha untuk memasukkan pikiran-pikiran kepada pikiran-pikiran kita. Mereka berusaha untuk memasukkan keinginan-keinginan untuk kita kemudian terlibat di dalam apa yang mereka tawarkan. Tapi kalau kita abstain, nggak kepikir untuk ke situ, ya itu cuma lewat begitu aja gitu loh. Lewat begitu aja gitu loh. Hanya kita melihat satu pemandangan dan kita nggak punya pengertian apapun, ya cuma begitu aja gitu loh. Jadi bukan berarti kita mesti ke puncak gunung lalu tiba-tiba jauh dari orang-orang. Enggak seperti begitu. Perlu latihan lah ya. Kita benar-benar melihat dan betul-betul hidup di dalam dunia ini seperti pendatang dan perantau. Abstain. Enggak terlibat, enggak masuk, enggak ngeblend menjadi orang-orang yang sama dengan dunia. Tapi dengan cara-cara yang halus. Kan Tuhan bilang, kamu diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bahkan hari ini saya mau katakan, bukan cuma kita diutus sebagai domba kepada kumpulan serigala, tapi rampas mereka dari api. Buat mereka ngalamin Tuhan. Satu-satunya yang bisa nolong mereka adalah Tuhan. Dan mereka mesti relakan diri untuk ditolong oleh Tuhan. Oke? Nah, mungkin sekarang sudah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan juga. Bagus. Ini semua tandanya mengerti. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang menghubungi saya lewat inbox, saya belum sempat untuk membalas, sabar. Saya tahu ada yang mau inbox, tapi saya belum balas, nanti aja. Mungkin nanti balasnya jam 11 malam ke sana, karena saya masih ada yang perlu dikerjakan setelah ini. Dari semula memang manusia dijadikan menurut rencana Tuhan dan untuk kepentingan dia sendiri. Tapi kehendak bebas telah diberikannya kepada manusia. Meskipun manusia dijadikan menurut rencana Tuhan dan untuk kepentingan dia sendiri, tapi manusia itu bukan robot. Manusia masih diberikan kehendak bebas di dalam jiwa. Setelah kekuasaan di atas bumi ini diberikan kepada Adam, Tuhan tak dapat melakukan apapun di atas bumi tanpa persetujuan Adam. Jadi agar rencananya terjadi juga di atas bumi, ia harus mengusahakan keinginannya itu muncul dan atau ditransfer ke dalam hati Adam. Jadi Tuhan butuh kerjasama dari manusia. Tuhan butuh doa dari manusia. Kok bisa begitu, Pak? Ada alasan sorga bisa bergerak kalau manusianya meminta pertolongan kepada Tuhan. itu dia kuncinya. Tadi pagi saya sedang saat teduh. Banyak sekali yang saya dapatkan. Kita bersyukur kalau ternyata Tuhan memberikan begitu banyak jalan kepada kita. Bukan banyak jalan menuju Roma, enggak. Tapi banyak jalannya bahwa dia itu selalu punya rencana yang indah dan sorga memikirkan caranya bagaimana agar kita masuk ke dalam rencana Tuhan dengan cara apapun, dengan segala daya dan segala upaya. Tuhan telah menetapkan semua rencananya. Semua udah beres, selesai. Ketika dia bilang sudah selesai, tugasnya sudah selesai di kayu salib. Oke? Semua apapun yang sudah harus dikerjakan, sudah dipersiapkan, semuanya sudah dibereskan. Tinggal kita mengerti dengan jelas kalau kita baca dalam Alkitab, apa-apa saja yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Termasuk memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kerajaan yang terkasih, kerajaannya, kerajaan terang. Termasuk kita yang telah menyelidikkan kedagingan dan segala hal nafsunya. Termasuk semua orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Termasuk semuanya yang sudah menerima sebagai Tuhan Yesus Selamat menjadi anak Allah dan namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Semuanya sudah. Oke, sekarang tinggal apa yang masih kurang? Tinggal keberadaan diri manusianya sendiri, jiwanya, nyawanya, mau nurut nggak kepada tubuhnya. Tubuhnya siapa? Tubuh yang diserahkan kepada Yesus. Sebagai persembahan yang hidup yang berkenan. Buat apa diserahkan?
agar totally tubuh, jiwa, roh dan nyawanya betul-betul diselamatkan di hari Tuhan. Oke? Nah, makanya hal ini perlu kita sadari, keselamatan sudah disediakan dan sudah dibereskan, kita tinggal nurut. Kalau kita tinggal nurut, berarti kita tinggal melakukan tugas kita. Benar. Tugas kita itu apa? Kebanyakan tugas kita adalah dengar dan melakukan. Dan yang diperlukan sebetulnya cuma satu, iman dalam anak Allah. Kita sudah bilang, kita sudah membagikan bahwa ternyata ada dua jenis iman. Iman yang pertama, iman yang besar, kemudian kita perlu untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguhan hati, bangun pagi-pagi, itu butuh iman loh. Butuh tekad ya. Kemudian setelah tiba saatnya pendewasaan, ternyata Tuhan membutuhkan hanya sebesar iman biji sesawi saja. Dan itu cukup untuk Tuhan mimpin kita kepada iman yang sempurna. Maka kalau Bapak dan Ibu sekalian menangkap apa yang saya bagikan di 2 hari yang lalu dan kemarin, ternyata masa pendewasaan itu begitu. Kita merelakan diri betul-betul apapun itu yang menjadikan kita mempunyai iman yang besar, atau kita mempunyai semacam karunia yang wah gitu ya sekalipun ya, tapi sebetulnya yang ia tekankan apa? Buah. Yang ia tekankan apa? Sudahkah kita menjadi seperti Kristus? Dan itu hanya bisa dilakukan lewat buah roh. Munculnya semakin lengkap buah roh. Ketika kita terima Tuhan Yesus, buah rohnya lengkap. Tapi ada kalanya sifat kedagingan kita menutupi itu. Nah, makanya dikatakan bahwa Tuhan menunggu persetujuan dari Adam. Termasuk kalau kita hari ini, manusia hari ini betul-betul memiliki visi, memiliki keinginan, memiliki hal-hal yang membuat dia punya cara pandang yang berbeda dengan Tuhan. Ayo, sekarang mau nggak dibongkar? Ganti dengan visi yang dari Tuhan saja. Dan sebetulnya Tuhan menyederhanakan loh. Benar-benar menyederhanakan, karena yang mimpin sekarang adalah Tuhan. Loh Pak, jadi yang sekarang yang punya karunia roh luar biasa itu bukannya dari Tuhan. Itu dari Tuhan untuk memperlengkapi tubuh. Tapi kalau sekarang kita bergaul dengan Tuhan secara pribadi, kemudian yang Dia minta adalah kita tidak sibuk sana sini lagi, tapi kemudian fokus kepada pertumbuhan. Sudahkah kita semakin mirip Dia? Sudahkah kita memenuhi standar bahwa kita serupa dan segambar dengan Kristus? Nah, gitu ya. Kita lihat keinginan Tuhanlah yang hendak memberi jodoh kepada Adam. Tetapi untuk membangkitkan keinginan Adam, ia harus melakukan siasat dengan menyuruh Adam memberi nama kepada binatang-binatang yang dikirim oleh Tuhan sepasang demi sepasang. Jadi untuk membangkitkan keinginan dari diri Adam, ternyata Tuhan membuat Adam menyuruh menamai binatang-binatang yang datang kepada Adam. Lalu bangkitlah keinginan dari Tuhan sendiri ketika datang sepasang unta, datang sepasang zebra, datang sepasang kuda Nil. Adam mungkin mikir-mikir, kok yang lain sepasang-sepasang, pasangan saya mana? Mungkin pada saat itu dia berpikir begitu, kemudian Tuhan menumbuhkan kebutuhan Adam akan adanya pasangan lewat itu. Makanya kemudian dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Lihat itu, rencananya Allah ingin membuat penolong yang sepadan dari Adam. Lalu kemudian dia rencana itu dibentuklah binatang hutan dan segala burung di udara dari tanah. Dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk dilihat, untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.
habis menamai begitu, kita lihat manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sampai dengan ia namai semuanya, tiba-tiba dia sadar, loh mereka berdua-dua saya penolongnya, saya pasangannya mana, nggak ada, gitu loh. Jadi ketika pasangannya ternyata harus ada, kemudian dia butuh gitu. Tapi apakah dia berdoa sama Tuhan? Mungkin cara dulu enggak apa namanya, enggak langsung. Kemudian di hati sendiri mungkin bertanya-tanya, kalau kemudian yang datang pada saya berdua-dua itu pasangan saya mana, gitu. Mungkin terpikir begitu saja, kemudian Tuhan bikin dia tidur dari tulang Adam untuk dijadikan sebagai penolong, yaitu Hawa atau life. Maka perempuan itu dinamakan ibu dari segala yang hidup. Ya. Tuhan Yesus kemudian mengajar orang-orang yang mau berbalik kepada dia untuk menjadi pendoa bagi kepentingan Allah Bapa dengan mengajarkan doa Bapa kami. Orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus ini sekarang menjadi pengemban keinginan-keinginan Allah. Bila keinginan itu diberikan dalam hati mereka, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu pasti diberikan bagi kemuliaan nama Bapa. Jadi Tuhan Yesus dengan darahnya sekarang menebus orang-orang untuk menjadi pengemban keinginan-keinginan Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus mentransfer keinginan-keinginan itu agar kemudian setiap orang yang diberikan keinginan-keinginan Allah kemudian disuruh mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi enggak sembarangan minta loh. Punya program tentang doa meminta. Wah, gitu ya. Programnya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam ayat ini, di dalam Yohanes 15 ini ya nanti kita akan baca, ini perkara soal berbuah lebat. Dan kalau perkara berbuah lebat itu memang keinginannya kerajaan Allah. Okay? Kehendak Allah Bapa untuk memperoleh orang-orang yang taat 100% kepadanya adalah agar ia memperoleh saluran kehendaknya di bumi. Jadilah kehendakmu di sorga, terjadi juga di bumi. Gitu ya. Maka dia menjadikan bumi itu menjadi tempat kerjanya. Kalau di bumi kan ada dunia juga ya, kerajaan dunia. Itu tandingannya Allah Bapa, kerajaan dunia, membangun kerajaan dunia. Nah, tapi Allah Bapa pengennya juga dia punya satu tempat kerja di bumi. Nah, maka kemudian kerajaan Allah turun di bumi. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan Allah? Itu berasal dari orang-orang dunia, diundang masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ia tak dapat berbuat kehendak hatinya sendiri di muka bumi tanpa sarana manusia. Tuhan Yesus diutus ke bumi untuk membangun sarana saluran kehendaknya itu di antara manusia. Tuhan Yesus ngajarin sebetulnya bagaimana caranya agar kemudian manusia itu ngerti berhubungan dengan Allah. Bagaimana manusia kemudian membangun kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah di bumi itu artinya apa ya? Bahwa Allah Bapa memakai sarana manusia untuk menyalurkan kehendaknya. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicapakan ke dalam api lalu dibakar. Lihat ini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Minta apa saja itu berbuah banyak pasti diberikan. Kenapa? Karena itu programnya Allah Bapa. Tentu saja kita mempunyai pengendalian diri, nggak hantem kromo kemana-mana mintanya ya, karena program itu ada. Firmanku tinggal dalam kamu. Jadi kita
dijadikan saluran keinginan Allah secara pribadi. Sekarang kita akan belajar mengenai penghalang pertumbuhan rohani. Keinginan daging menahan seseorang tetap di level daging terus. Tidak pernah mampu membawa dia ke level roh. Suatu kali di akhir tahun kemarin saya, kalau nggak salah ya, akhir tahun kemarin atau awal tahun, saya mempunyai satu saat teduh temanya itu orang-orang harus mulai mengerti bagaimana hidup di dalam roh. Oh iya ya, siapa yang siapa yang nggak ngerti ini harus ngerti semua kan? Bukankah begitu Tuhan? Nah, kemudian apa artinya hidup di dalam roh? Selain kemudian muncul buah roh, selain kemudian orang dilatih untuk melihat hal-hal yang ada di dalam level roh, maka orang-orang melatih diri dengan Roh Kudus. Oleh Roh Kudus menumbuhkan atau melatih bagaimana mempertajam karunia roh. Oke? Tapi saya mau ngasih tahu loh sebetulnya adalah kerinduan Allah Bapa untuk kita mengerti tentang realitas hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mengerti tentang hal-hal yang rohani. Jadi tentang dunia roh, tentang gimana itu baru sampulnya ya sebetulnya. Yang sebetulnya sedang kita pelajari adalah keinginan Allahnya yang hidup dalam hati kita. Dan keinginan Allah itu adalah realitas yang hidup di dalam kerajaan Allah. Hal-hal yang nyata. Karena bumi dan segala langit dan bumi yang sekarang ini kita tinggali ini akan dimusnahkan di dalam api. Jadi nggak kekal. Sedangkan realitas kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah hal yang nyata yang akan dipertahankan sampai dengan dunia yang akan datang. Jadi mana yang benar? Mana yang nyata? Mana yang semu? Nah, kita mesti belajar hal yang nyata ini benar-benar. Makanya hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Agar kita mengerti hal ini, jangan sampai orang tersebut hanya tinggal di level daging terus. Harus masuk ke level rohani. Mengerti tentang realitas yang ada diberikan dalam kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan? Nah, kemudian ditambahkan kepada kita semuanya. Apa yang ditambahkan? Keperluan-keperluan untuk kita hidup sementara di bumi yang ini. Jadi jangan sampai kita cari yang lain, baru habis mentok cari kerajaan Allah. Wah, bisa jadi kemungkinan terlambat. Tapi sekarang masih belum terlambat, masih terbuka semuanya. Hari ke-7 itu, hari istirahat masih terbuka. Jadi masih di kesempatan untuk kita beroleh pengetahuan dari Allah sendiri. Markus 4 ayat 18, yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada kalanya kita mungkin mendengar khotbah, pulang-pulang ditanyain, tadi dengar khotbah apa di gereja? Lupa. Lalu kemudian seminggu lagi meskipun ada doa profetik lah atau gimana, wah tumbuh imannya gitu. Tapi ketika tipu daya kekayaan dan banyak keinginan yang muncul kemudian di hati setelah sekian lama waktu orang itu kembali lagi kepada dunia gitu ya, hidup di dunia gitu. Bersentuhan dengan pikiran-pikiran dunia, muncul lagi duniawinya. Tahu nggak ketika muncul yang duniawi itu kemudian masuk menghimpit firman itu hingga tidak berbuah. Nggak pernah ngerti tentang apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan realitas kerajaan Allah itu sendiri. Jadi bagaimana tuh? Bagaimana caranya agar kita tidak ditipu daya oleh kekayaan, oleh keinginan-keinginan, dan nggak bisa khawatir lagi. Caranya gimana?
dengar firman, lalu biarkan ia bertumbuh di hati yang gampang nerima, di hati yang gampang untuk merespon. Saya mau Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ini hal yang berharga yang bisa membuat saya hidup. Kalau firman yang kita terima, kita hargai, kita jaga di hati kita, itu firman akan bertumbuh. Karena kita buat hati kita menjadi hati yang baik untuk menumbuhkan buah-buah. Oke? Makanya jangan sampai kita lalai untuk kemudian mencatat apa yang baru yang kita dapat hari itu. Apapun firman Tuhan hari itu yang kita dapat, yang baru kita dapat, yang baru kita dengar. Bisa jadi kemudian Roh Kudus yang mengingatkan kita akan catatan-catatan itu kemudian memperdalam, lebih dalam lagi tentang apa yang dimaksud pengetahuan yang baru itu. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan untuk lebih dalam lagi mengerti tentang hal-hal yang bahkan orang lain nggak sempat paham, nggak sempat untuk ingin menyelidiki lebih lanjut. Tapi kemampuan itu diberikan oleh kita, oleh Tuhan kepada kita di dalam haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau kita punya haus dan lapar, kita akan senantiasa hidup puas. Dan memang nggak pernah puas, memang karena sebetulnya yang sedang bertumbuh itu adalah selain roh kita, adalah Roh Kristus yang ada di dalam roh kita. Jadi kita ikut-ikutan tumbuh ketika kita makan firman. Tuhan pun tumbuh di dalam hati kita, membawa kita masuk ke dalam pikiran-pikiran yang baru itu. Pertumbuhan yang kemudian terjadi membuat pikiran-pikiran kita nggak lagi berpikir tentang yang macam-macam. Kita lebih berfokus kepada hal-hal yang ditawarkan oleh Tuhan. Itulah yang namanya dengan hal-hal yang rohani atau realitas di dalam kerajaan Allah. Realitas dalam kerajaan Allah. Roma 1:24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencermakan tubuh mereka. Tapi ini saya baca tadi pagi ini benar loh. Jadi mengapa sekarang kok Tuhan biarkan saya berdosa? Tuhan, mengapa saya dibiarkan untuk saya punya keinginan-keinginan? Mengapa Tuhan tidak pernah mencegah saya? Karena gambaran Dia tentang Tuhannya berbeda. Mungkin hari ini kita berpikir Tuhan adalah Tuhan yang harus memberikan ini dan itu kepada saya. Kalau enggak ini dan itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang wajib untuk menjawab doa-doa saya dan kemudian menggenapi apa yang saya minta. Pokoknya kejadian gitu aja apa yang saya pengen. Tuh, ada yang begitu? Nah, Tuhan kita nggak seperti begitu. Tuhan kita nggak nurutin selalu apa yang kita pengen. Mengapa? Karena kemudian kalau ternyata kita punya kepengen dan itu membuat kita jadi keras hati, Tuhan nyerah. Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Ada kalanya Tuhan nggak bisa untuk menuntun orang, nggak bisa loh, karena keinginan hatinya begitu kuat, tekadnya begitu kuat. Akhirnya ya sudah, mangga silahkan. Allah menyerahkan mereka kepada berbagai macam keinginan sampai mencemarkan mereka satu sama lain. Silahkan. Tuhan menyerahkan. Coba nanti baca ya. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai 20 sekian. Berapa banyak kata Allah menyerahkan mereka. Kamu punya pikiran begitu? Silahkan. Kamu punya keinginan begitu? Silahkan. Meskipun tapaknya jadi. Meskipun tapaknya ada mujizat. Tapi kemudian berawal dari apa? Keinginan hati mereka. Bukan dari Tuhan. Bisa begitu ya? Bisa. Allah menyerahkan. Yakobus 1:15, apabila keinginan itu telah dibuahi, lihat, berbagai macam keinginan, kemudian kita berusaha untuk melakukan keinginan-keinginan itu, pikiran lalu perbuatan.
Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jangan sampai meskipun kita jatuh ke dalam dosa, jangan sampai dosa itu matang. Artinya apa? Kitanya nggak bisa bertobat. Kitanya sukar dipulihkan. Itu dosanya akan jadi matang. Kitanya sukar untuk ditegur. Sukar untuk dikoreksi. Sukar untuk dibina. Entah oleh siapapun, pokoknya kita udah punya kedegilan hati aja gitu. Nah, itu dosa udah matang. Maka kemudian ia melahirkan maut. Sebaliknya, keinginan-keinginan roh akan membawa seseorang naik ke dalam alam roh. Ke dalam hal-hal yang rohani. Kalau alam roh itu jangan sampai kita menjadi orang yang melihat hantu gitu ya. Melihat setan. Enggak harus begitu. Keinginan-keinginan roh membawa seseorang naik ke level alam atau dunia hal-hal yang rohani. Menggantikan sumber keinginan adalah hal yang serius dalam pertumbuhan rohani seseorang. Kalau kita membuka pintu untuk keinginan Kristus, maka keinginan-keinginan kita akan datang dari sana. Tuhan, Engkau berkata-kata kepada hatiku, kau simpan perkataanmu dalam hatiku, aku mengasihimu. Silakan Tuhan, kau katakan banyak hal, kami siap mendengarkan. Itu buka pintu untuk Tuhan bicara. Dan kemudian dari pintu itu kemudian muncul berbagai macam keinginan yang berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan pun kemudian akhirnya kan kita tahu dapat membangkitkan keinginannya dalam diri kita. Yang kemudian akan membawa hasil yang indah. Dalam hal apa? Bertumbuh secara benar, secara rohani. Bertumbuh sampai dengan matang, sampai dengan ketika kita mempunyai buah yang matang, orang-orang suka loh kepada buah-buah yang matang ya. Orang-orang tuh suka kalau misalnya dengar orang yang nggak pernah nyinyir, nggak pernah ngomong jelek, kan orang-orang banyak yang suka. Adem gitu ngomongnya ya, nggak pernah ngomong-ngomong yang nyinyir, kan pasti banyak orang yang suka. Nah kalau orang yang memang pahit hati akan selalu berkumpul dengan orang yang pahit hati. Mengapa? Mereka akan saling mencemarkan satu sama lain. Benar loh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul harus memilih komunitas yang betul-betul membangun. Itu seperti apa? Tanya sama Tuhan, minta Tuhan tolong, masukin kita ke sana. Komunitas yang membuat kita semakin cinta dan kasih kepada Tuhan. Amin. Maka kita menjadi orang yang punya persisten. Punya satu sikap yang progresif. Hari demi hari kita akan semakin diubahkan oleh Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ini pasti yang di close group pada gergetan ini. Pak, ceritain dong. Apa tuh karunia yang lebih utama lagi? Jalan yang lebih utama lagi. Sebagian saya sudah bagikan di setelahnya yang kemarin ya. Saya sudah bagikan. Tapi lebih dalam lagi ya mohon maaf nanti aja lah ya. Masih banyak yang perlu kita bahas. But earnestly desire the best gift, and yet I show you a more excellent way. Banyak yang mengejar karunia roh. Ya nggak salah. Tapi tahu nggak sebetulnya yang harus kita mengerti kalau kita mendapatkan karunia roh, untuk apa karunia roh itu? Untuk bangun jemaat, untuk bangun tubuh Kristus. Tapi sebetulnya ketika kita mengejar karunia roh untuk menjadi orang sakti, itu beda lagi loh. Kemudian kita muncul pride. Kita muncul yang namanya, wah ini lihat nih, jadi orang kuat gitu ya, orang yang punya otoritas, punya kuasa. Jadinya jatuh. Nah tapi kalau kita sekarang berbeda jalannya gini nih. Yuk kita lewat Tuhan itu ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, berjalan bareng dengan Tuhan. Lama-lama numbuhin Tuhan di hati. Tuhan kan makan juga tuh apa yang kita dengar
gitu ya. Firman yang kita dengar tuh dia tumbuh juga. Tumbuhnya untuk membawa kita serupa dengan Kristus kan. Nah, ketika kita serupa dengan Kristus, kemudian yang membawa kita kemana-mana tuh ya dia juga. Yang hidup dalam diri kita kan dia juga. Nantinya dialah yang mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Bukan tentang kesaktiannya, bukan tentang mata yang bisa melihat setannya, bukan mata yang bisa melihat hantunya, bukan apapun yang membuat orang-orang bisa takjub, wah kamu bisa menunggang setan gitu ya. Bukan begitu sekarang. Yang lebih penting itu adalah seberapa banyak kalau kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kristus, seberapa banyak kita mempunyai karakter Kristus yang lengkap, buah Roh yang lengkap. Dan kita mesti meninjau diri kita sendiri bersama-sama dengan Roh Kudus. Sudahkah saya memiliki buah Roh yang lengkap? Kalau saya sabar, apakah saya bisa tahan? Kalau misalnya saya sabar, apakah saya tekun? Kalau saya merasakan ada satu sukacita, apakah saya damai sejahtera? Kalau saya menjadi orang yang sabar, apakah saya menjadi orang yang murah hati juga? Nah, kelengkapan itulah yang kemudian kita harus ngerti. Oh, yang ini yang lebih harus kita kejar bersama-sama dengan Roh Kudus. Membuat Kristus semakin hidup di dalam tubuh jasmania kita. Nanti dialah yang berdoa, dialah yang berbahasa roh, dia yang menafsirkan bahasa roh, dialah yang kemudian mengerjakan tentang nubuatan, tentang hikmat, tentang nasihat, tentang iman. Dia yang kerja, bukan kita lagi. Amin. Coba perhatikan baik-baik, coba renungkan baik-baik ya. Kita lebih baik masuknya lewat itu, tentang buah. Oke. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oh, daging apa? Kebalikannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sekarang memiliki hidup dan hidup itu berlimpah-limpah, bersyukurlah, itu keinginan dari roh. Dan kalau kita memiliki kedamaian atau damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan, bersyukurlah, itu memang kepengennya dia. Kita nggak boleh punya yang namanya kekhawatiran. Siapa yang bilang nggak boleh? Dia yang punya kepengen. Oke, meskipun kita punya kepengen, meskipun kita bisa saja masih khawatir, itu kan ada dalam jiwa kita kadang-kadang ya. Oke, sekarang ikuti keinginan roh saja. Dia yang punya kepengen. Ikutin aja. Nah, ketika kita mengikuti dia, muncul yang kemudian pikiran-pikiran yang lebih mengarahkan kepada keinginan. Ya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Dan keinginan daging itu tidak mungkin takluk kepada hukum Allah. Enggak mungkin baginya untuk takluk. Jadi kita lihat kalau ada orang yang dinasihati terus pasang badan membela diri, nah memang itu keinginan daging itu seperti begitu. Seringkali membuat dirinya sendiri itu merasa dirinya aman, membuat dirinya benar, membuat dirinya itu kebal dari hukum. Ya, tapi ketika kita ditegur dan nasihati, terima dulu aja. Terima kasih ya, saya ditegur, saya dinasihati, terima kasih ya, terima dulu aja. Kalau orang ada yang negur kita, ada orang yang mencoba untuk menegur, menasihati kita, terima dulu. Jangan sampai tiba-tiba, apa maksudnya ini? Jangan. Hargai orang yang sedang menegur. Oke, hargai. Mengapa mesti dihargai? Jangan sampai membuat seseorang jatuh. Kalau kita membuat mereka jatuh, oh, itu dari Tuhan bukan? Oh gitu ya. Kamu tahu nggak itu bukan dari Tuhan? Orangnya jadinya malah makin bimbang. Wah, jangan-jangan saya salah dengar. Jangan-jangan memang salah nih. Udah, aduh saya kayaknya nggak bisa hidup bener ya. Saya yang salah terus nih dengan suara Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjatuhkan orang lain. Terima dulu. Karena disitulah muncul kemudian buah roh yang dilatih oleh Roh Kudus. Kerendah
kesetiaan dan kelemah lembutan. Nah, sejak zaman Musa, hukum Taurat melarang orang Israel memiliki keinginan dalam hati untuk barang-barang milik sesama manusia yang lain. Jadi orang Israel dilarang punya keinginan untuk memiliki barang-barang milik orang lain. Iya ya, benar. Coba kita lihat. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, jangan atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Pendeknya apa coba? Jangan kepengen. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, jangan mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, jangan mengingini lembunya, jangan keledainya, jangan pun mengingini apa yang dipunyai sesamamu. Artinya pendeknya apa? Jangan kepengen. Itulah isi hukum Taurat. Itu ditemukan oleh Paulus. Inti dari larangan itu sebenarnya tak hanya mengingini barang-barang milik orang lain, tapi secara ekstrim ia merumuskan bahwa segala bentuk keinginan itu sendiri sudah merupakan dosa sejak itu muncul dalam hati. Sejak ada Taurat, dosa hidup. Kan dia menemukan hukum itu ya. Nah, sejak dia menemukan Taurat, kok ada berbagai macam keinginan. Mengapa? Karena kemudian secara manusiawi kita ingin melanggar hukum-hukum itu. Ya Pak iya. Kalau yang Bapak dan Ibu sekalian serta saudara-saudariku yang pakai kendaraan bermotor, coba cek hari ini kita ngelanggar lalu lintas nggak? Maksimal minimal lah 2 hari ini kita pernah melanggar lalu lintas. Pada faktanya di dalam hati kita ternyata ingin melanggar, pengen. Nah itu dia pengen. Dalam hati aja ya udah dosa ya. Roma 7 ayat 7, jika demikian apa yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dosa nggak ada kuasanya tanpa hukum Taurat. Dahulu tanpa hukum Taurat aku hidup, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan dengan perintah itu ia membunuh aku. Yang salahnya bukan hukum Tauratnya, hukum Taurat kan bersifat rohani. Hukum Taurat diberikan oleh kemuliaan Tuhan. Tuhan sendiri menuliskan dengan jari tangannya di 2 loh batu yang Musa pegang. Itu hukum Tuhan, itu perintah secara roh, perintah rohani, hukum roh juga ya. Tapi manusia terjual di bawah kuasa dosa, itu dia masalahnya. Manusia itu bersifat kedagingan, pasti memberontak kepada hukum itu. Dan makanya yang harus ditanggalkan itu apanya? Keinginannya. Ya, keinginannya atau hawa nafsunya. Tanggalkan semua. Pintunya untuk menerima masukan-masukan dari dunia tutup sudah. Jangan lagi hidup. Pintunya ditutup saja. Dalam beberapa bentuk pelayanan, orang diajar untuk mengakui segala kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Banyak kali ini menunjuk kepada sikap pasif yang menerima kenyataan bahwa dirinya memang lemah dan tinggal di level itu terus. Tuhan, saya mengakui saya lemah. Tuhan, mengakui saya berdosa. Tuhan, saya mengakui saya itu nggak bisa apa-apa tanpamu. Seakan-akan baik ya, tapi itu kemudian menjadi orang yang betul-betul lemah di level itu terus nggak pernah tumbuh-tumbuh. Mengapa nggak ada yang ngajarin?
Gak ada yang ngajarin bagaimana ia mempunyai posisi sebagai anak Allah. Bahwa dia diberikan roh Kristus untuk bertumbuh bersama-sama dengan Kristus yang di dalamnya masing-masing. Gak ada yang ngajarin. Beriman saja, berdoa saja, banyak-banyak baca Alkitab. Nggak cukup kan? Nah itu dia makanya Bapak Ibu sekalian ya. Sedang di kalangan karismatik pada umumnya orang dididik untuk melawan kuasa kegelapan terus menerus. Aku tengging dalam nama Tuhan Yesus, roh jahat, roh setan yang masuk. Nyah keluar tuh nah. Dosa-dosa ini nyah keluar, aku cuci dengan darah Yesus, nyah keluar. Berperang melawan roh jahat yang menguasai kelemahan orang itu. Dan kalau misalnya dia lepas, ternyata lepas ya, cenderung menjadikan dagingnya jadi sombong. Jalan tengahnya adalah begini, kesadaran bahwa dia yang ada dalam kita yang harus tumbuh, makanya buah roh ya, tumbuh terus menghadapi berbagai masalah hingga bertumbuh menjadi cloning Yesus yang penuh, menjadi orang yang penuh dengan kepenuhan Kristus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, semua isi hati kita baik yang lama maupun yang baru dapat dibersihkan. Berapa banyak ketika saya memulai pemuridan online ini, seringkali banyak yang masuk ke inbox saya. Musuh kita tuh daging Pak, bukan setan. Daging Pak. Mengapa daging? Karena kita nggak bisa ngelawan daging kan Pak. Ya itu masalahmu. Semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perkaranya adalah kita tinggal relakan diri, dibentuk menjadi seperti Kristus dengan menanggalkan semua sifat-sifat dan juga manusia lama kita sampai dengan mati sama sekali di kayu salib. Kedagingan itu sendiri nanti akan menjadi rudimenter, menjadi pikiran-pikiran yang nggak bisa berkembang kalau ternyata pikiran-pikiran yang kita punya itu diberikan keleluasaan kepada pikiran Kristus yang memenuhi jiwa kita. Hingga pilihan-pilihan kemudian yang kita pilih itu pilihan-pilihan yang benar terus. Gitu caranya. Selalu ada pilihan tiap hari. Pilihan untuk berbuat dosa selalu ada loh. Tapi kita mesti pintar milih. Pintar milih berdasarkan keinginan roh. Adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau hari ini Anda merasa akan jatuh ke dalam dosa kalau lihat Instagram, lebih baik jangan lihat Instagram. Kalau hari ini Anda merasa akan jatuh kalau melihat tampilan televisi, jangan nonton televisi. Kalau hari ini engkau akan jatuh ke dalam dosa kalau engkau pergi ke mall, jangan pergi ke mall. Simple. Abstain kepada kedagingan. Kalau rasanya Anda berpikir kalau ternyata Anda pergi ke bioskop, pergi ke klub malam itu bisa membuat jatuh ke dalam dosa, tinggalin. Sesimpel itu. Karena kemudian kalau kita masuk ternyata kita punya ikatan kesenangan ke situ. Kalau ternyata Anda melihat perempuan-perempuan yang molek badannya kemudian bisa membuat Anda jatuh dalam dosa, jangan liatin. Lewat gitu aja, jangan sampai dilihatin sampai dengan kemana-mana dilihatin begitu, jangan. Kalau Anda ingin melihat, kalau Anda kemudian merasa jatuh, kalau ternyata melihat ada cowok ganteng, jangan terlalu banyak dilihat atau apalagi nanya nomor teleponnya, jangan. Nah, kalau ternyata Anda pikir main game itu salah, ya tinggalin. Kalau Anda pikir ternyata main game itu membuat kita menjadi tersita waktunya dan terikat kepada game, ya tinggalin. Sesimpel itu. Itu pilihan kita setiap hari. Dan dari pilihan-pilihan yang kita buat, ternyata Tuhan bisa melihat, oh ini orang yang mengasihi aku. Ini orang pilihannya bijaksana. Ini orang pilihannya masih salah. Udah, kasih pelajaran dulu. Kasih kesempatan untuk bertumbuh. Oke, Ibrani 12 ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya
iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dikatakan setia sampai mati. Ya, tapi kan kita punya harapan ya. Saya berdoa betul-betul sepanjang kita ngikutin online ini. Sampai dengan Tuhan datang, betul-betul Tuhan jagai kita. Betul-betul kita taat sama Tuhan. Kalau bisa sih, sampai Tuhan datang yang kedua kali di awan-awan, kita tetap hidup dan terangkat naik ke surga. Itu pilihan kita juga. Saya berdoa sungguh-sungguh bagi seluruh Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini, sampai Tuhan datang Anda semua tetap bertahan. Kita akan someday akan pulang, tapi pulang dengan cara elegan. Pulang dengan cara yang terbaik, yang Tuhan pilih sendiri. Naik ke surga dalam pengangkatan. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, yuk kita boleh memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk betul-betul leluasa menanggalkan dan kemudian mematikan kedagingan itu dari dalam diri kita. Banyak para pelayan-pelayan Tuhan masuk ke dalam pelayanan-pelayanan yang berdasar belas kasihan semata-mata. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu baik, tapi tak seharusnya menjadi dasar melakukan pelayanan. Kalau tidak disuruh Tuhan melakukannya. Jadi belas kasihan itu baik. Tapi yang paling utama, apakah kita dituntun oleh Tuhan untuk melakukannya? Ada amanat agung itu secara universal, tapi secara hari demi hari, orang per orang, kalau kita disuruh sama Tuhan, baru lakukan. Kalaupun kita disuruh berdoa, misalnya Tuhan belum menyuruh saya berdoa, ini saya nggak mau doakan dulu, jangan bilang begitu. Kita tetap doakan, tapi doa yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Doanya terbatas apa? Yang diinginkan Tuhan. Kemudian tanpa sadar, seorang pelayan Tuhan ini berubah menjadi pelayan kebutuhan-kebutuhan manusia, orang-orang kedagingan terus-menerus. Banyak orang yang menikmati pertolongan doa dan puasa hamba-hamba Tuhan dan berpikir untuk selalu bisa begitu terus-menerus. Doain. Seperti saya bilang kemarin ya, tolong Pak tumpang tanganin Pak, saya doain saya Pak. Biar saya dalam usaha itu diberkati Tuhan luar biasa. Supaya saya diberkati perdagangan saya, supaya saya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Nanti kalau saya diberkati sama Tuhan, saya kasih kepada Bapak Pendeta perpuluhan gitu ya, diiming-imingi begitu. Nah, tapi someday kita nggak seperti begitu lagi. Karena kelak kita mesti berhadapan dengan Tuhan sebagai hamba yang sedang menyerahkan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan per orang. Jangan sampai kita hanya biasanya didoain terus menerus. Doain. Tapi kemudian kita menjadi orang yang membutuhkan orang lain untuk tumbuh. Tidak seperti itu. Yang harus terjadi adalah kita benar-benar berhubungan dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, dan Tuhan mulai menanggalkan apapun yang menjadi sifat manusia lama kita, sampai dengan Ia merepresentasikan dirinya di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, menghidupkan, memanifestasikan hidupnya dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Jangan bergantung penuh kepada hamba Tuhan. Ya. Hari ini kalau saya bagiin pengajaran seperti ini adalah awal bagi Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mengembang pelayanannya dengan dasar-dasar yang Tuhan berikan lewat hidup Bapak dan Ibu. Nanti jadi bekal. Praktek. Kalau hari ini didoain oleh hamba Tuhan, nanti tahun depan kalau tiba masanya, Anda mulai doain orang lain. Ya, oke.
Seharusnya setiap pelayanan mengantar orang kepada pertumbuhan rohani pribadi mereka masing-masing. Setiap pergumulan hidup ini tak lain adalah sarana Tuhan untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Lukas 9 ayat 38. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia satu-satunya anak. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Bawa anak itu kemari." Wah, gitu. Mengapa dia menegur begitu kepada murid-muridnya? Yesus harus tinggal di antara manusia hanya untuk mendidik dan mengajar murid. Waktunya singkat dan pendek, 3,5 tahun kan? Dan ia berharap murid-muridnya dengan cepat bertumbuh dalam kedewasaan Kristus untuk meneruskan pekerjaannya di bumi. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dari guru kepada murid. Pengajaran yang diteruskan dari guru kepada murid. Itulah pemuridan. Okay? Tuhan Yesus hanya sebentar saja di bumi untuk kemudian menanamkan satu warisan yang besar. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Bukan jadikanlah semua bangsa jadi orang Kristen. Bukan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kemudian berharap agar Roh Kristus itu kemudian membuat semua manusia yang menerima Roh Kristus itu dewasa dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang dengan kritikan manusianya menyesatkan manusia. Demikian juga kehadiran kita semua di dunia untuk sendirinya kemudian menjadi dewasa, lalu kemudian mendewasakan orang lain. Jadi 2 hari ini ngomongin soal kedewasaan dan kematangan. Ini ternyata puncaknya. Puncaknya bahwa kita ngalamin Tuhan. Dewasa dong. Begitu ya. Matang ditandai dengan bukan berbahasa roh. Matang ditandai bukan artinya bisa lihat sesuatu di alam roh. Bukan. Matang atau penuh dengan roh ditandai dengan makin lengkapnya karakter dan hidup Kristus ada dalam diri orang percaya. Meskipun orang itu belum berbahasa roh, gak ada masalah. Yang paling penting adalah orang itu semakin lengkap karakter Kristus. Yohanes 12 ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada bersama-sama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Yohanes 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Orang-orang yang kemudian sekarang hari-hari ini ada masalah, ada pergumulan, bukan karena mungkin mereka berpikir sedang dihukum sama Tuhan, sedang mengalami musibah, sedang didewasakan. Yang terjadi adalah pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam setiap hidup manusia, dalam setiap hidup anak-anak Allah. Dan kita semua pasti menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi sekarang ini mungkin banyak yang mulai tergerak ya. Iya juga ya, terpanggil saya nih gitu ya. Saya pengen jadi seperti itu juga ya, orang yang dewasa kemudian mendewasakan orang lain. Oke juga nih pengajaran. Oke juga nih panggilannya, saya mau gitu. Nah, orang-orang yang begini ternyata betul-betul menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Dan sebetulnya di luar sana mungkin ada yang berbanding terbalik gitu ya. Siapa yang mau ngerti sih yang beginian? Kan bukankah banyak hal yang mesti diurusin gitu ya. Itu dia, balik lagi kepada kepentingan dan keinginan siapakah yang hidup dalam diri orang-orang. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan.
memang perlu sedikit waktu untuk seseorang sampai kepada pengertian ini dan memakan makanan keras seperti ini. Segala hal telah dirapikan, seseorang akan mampu mengikuti semua hal yang diajarkan kepada mereka. Demikian pula bila keinginan-keinginan daging itu sudah terlanjur masuk dan menguasai seseorang, nampaknya sukar untuk membersihkannya lagi. Begitu banyak keinginan-keinginan, motivasi, ambisi, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Sekarang dibilangin tanggalkan itu, nggak bisa dengan mudah. Betul nggak? Kita udah diajarin gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, berharaplah, bermimpilah yang besar. Oke. Tapi suatu ketika Tuhan bilang, yang tadi, tanggalkan semuanya. Ikuti Tuhan dengan imannya. Tapi bila seseorang terbiasa meminta pertolongan Roh Kudus sama seperti seorang yang berlangganan jasa pembersihan rumah, biro jasa itu akan datang rutin dan membersihkan segala sesuatu yang tertimbun di dalam hati kita. Bagian yang harus dilakukan orang itu adalah relakan diri, percayakan diri untuk dibersihkan oleh Roh Kudus secara rutin. Percayakan kepada Dia yang memang diutus oleh Allah untuk menolong orang percaya dengan dasar untuk kepentingan sorga juga sebenarnya. Oke. Yohanes 12 ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Mungkin banyak yang, itu pengajaran gitu-gitu lagi, bosan. Gak boleh banyak keinginan tentang daging. Ya pokoknya kita beriman sajalah. Pokoknya kita berbuat terbaik buat Tuhan lah. Iya. Oke. Makanya ini adalah jalan yang saya bilang excellent way. Bukan soal ngejar karunia roh. Bukan soal ngejar kuasa-kuasa. Terobosan-terobosan finansial gitu ya. Tapi ini the most excellent way. Apa itu? Serupa dengan Kristus. Semakin banyak yang ditanggalkan dari diri kita berupa manusia lama kita dan kedagingan kita. Semakin banyak. Prosedur umum. Semua akan ngalamin seperti ini. Cepat atau lambat. Dan saya akan bilang, yuk relakan diri. Maka prosesnya akan dipercepat. Akan ada percepatan besar-besaran. Jangan ngomongin dulu soal saya punya halangan soal finansial. Oke, Tuhan tahu semuanya kok. Tapi yang Ia mau dalam setiap perkara, ubah hati kita. Tuhan akan mengubah hati kita. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Roma 12 ayat 3 tadi ya. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat 3 sebelumnya didahului dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat ini ngomongnya soal apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini agar kamu mengetahui kehendak apa yang baik, berkenan dan yang sempurna. Oke? Baru yang ketiganya itu. Jangan mikir macam-macam. Tapi sesuai dengan ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Kalau hari ini kita disuruh untuk dengar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dengar duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau hari ini Tuhan bilang, yang ini tinggalin. Ayo tinggalin. Jangan nakal. Tahu nggak di Ibrani 3 ayat 4? Ibrani 3 dan Ibrani 4. Orang Yahudi, orang Israel. Bukan orang Yahudi ya. Orang Israel itu ada yang nggak masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak taat. Mengapa tidak taat? Mereka sudah melihat berbagai mujizat yang luar biasa sejak dari Mesir.
di padang gurun juga. Tapi ketika mereka janjian, mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita diperkenankan untuk melihat mujizat Tuhan, Injil diberitakan kepada kita, sudahkah kita betul-betul percaya? Sudahkah kita betul-betul diubahkan? Sudahkah kita betul-betul mengalami ketaatan? Karena Injil yang sama yang diberitakan kepada kita, mereka pun juga mendapatkannya. Mungkin hari ini kita nggak dapat mujizat yang sebanyak mereka, tapi mereka yang sudah dapat mujizat banyak pun nggak dapat masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan itu. Dan kalau kita berharap banyak mujizat, ternyata hati kita nggak diubahkan terus, sama aja seperti mereka, nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi yang diinginkan oleh Tuhan apa? Perubahan hati. Dengan gampang percaya kepada jalan Tuhan, kepada apa yang diberikan oleh Tuhan secara pribadi kepada kita. Ini pribadi ya, ini pribadi masing-masing pribadi ini. Tuhan ngomong kepada kita masing-masing pribadi, nggak sekelompok orang, nggak. Saya ngomong kepada kita masing-masing secara pribadi. Tuhannya ngomongnya apa? Dan Tuhan pasti ngomong soal perubahan hati seperti Dia, nggak mungkin hal yang lain. Ketika murid-muridnya datang habis diutus sama Tuhan, oh guru, setan takluk demi namamu. Tuhan suka banget. Tuhan suka cita banget. Tapi balikan lagi kepada posisinya. Berbahagialah, bukan karena setan-setan itu takluk demi karena kepadamu, tapi berbahagialah karena namamu terdaftar di surga. Membalikan kembali kepada keadaan rendah hati, lemah lembut itu sulit kalau kita sudah pada tingkat tertentu, mempunyai kesaktian tertentu, mempunyai otoritas tertentu, mempunyai karunia roh yang lengkap. Barangkali kita menjadi orang yang lepas kendali. Tapi Tuhan membutuhkan perubahan dalam diri kita, yaitu ini, perubahan hati. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kita harus punya yang namanya penguasaan diri. Berdoa bersama-sama dengan saya begini, Bapakku yang di sorga, aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki keinginan-keinginan dari dunia. Kupasang salib Tuhan Yesus untuk menutupnya keinginan dunia dan kubuka sekarang pintu yang menerima kehendak hatimu setiap hari. Taruhlah keinginan-keinginanmu di dalam hatiku setiap pagi. Jadikan aku saluran keinginanmu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Menjadikan kita menjadi saluran kehendak Tuhan hidup. Siap. Itu yang Tuhan mau. Kita doa, kita tutup acara ini. Haleluya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas hari ini, atas malam hari ini, atas waktu-waktu hati kami, membuat kami mengerti secara kejam. Mari Bapak, pimpin kami dalam kebenaran-Mu, pimpin kami dalam hati-Mu, pimpin kami dalam setiap kehidupan yang Kau berikan, pimpin kami dalam roh-Mu, agar kami hidup dan mengalami damai sejahtera dengan kami bersyukur. Kami mau Kau jadikan sebagai saluran kehendak, dan biarlah apa yang sedang Kau bangun di bumi ini, Engkau bangun seperti ada yang di sorga. Berkat-Mu melimpah pada kami anak-anak-Mu, buat kami ngerti dan buat kami ngalamin apa yang sedang Kau rencanakan, apa yang sedang Kau rancang. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah pada setiap anak Allah yang hadir pada saat ini. Kau berkati melimpah kehidupannya, buat mereka mengalami damai sejahtera, sukacita dan pengharapan yang baru. Buatkan mereka yang lemah, buat mereka mengalami hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus yang ada di hati mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Tuhan memberkati.